Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Wah, senang sekali loh melihat anak-anak Pagi, Bu. pagi ini ganteng-ganteng, cantik-cantik. Sepertinya sudah mandi semua ya. Sudah, Ibu. Ya, Bu. Ya, Rizky belum, Bu. Coba. Rizky belum. Oh, Rizky, kalau ke sekolah harus mandi pagi dulu ya supaya segar ya, Rizky. Baik, anak-anak coba dilihat nih temannya. Kita kan ada 12 orang. Coba dilihat siapa yang hari ini tidak hadir. hadir semua, Bu. Hadir semua. Yohanes ya. Ada, itu ada Yohanes. Hadir semua. Itu. Iya. Wah, syukurlah semuanya sudah hadir. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, silakan Siti pimpin doa ya, Nak. Ya, siap, Bu. Baik, teman-teman, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Beri selesai. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Ya, Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sejahtera ya. Ya, anak-anak beberapa hari yang lalu, ya sekitar 3 hari yang lalu, Ibu sudah membagikan video pembelajaran di Google Classroom ya, dan juga PPT. Pelajarannya tentang interaksi sosial, dan setelah itu Ibu juga sudah memberikan kepada anak-anak semua ya soal-soal pretest, karena Ibu mau tahu nih anak-anak sudah menonton videonya dengan baik atau belum, sudah paham atau belum ya. Nah, dari hasil pretest tersebut Ibu lihat ada yang memang sudah yang paham tapi juga ada yang belum. Tapi tidak apa-apa ya yang hasil nilai pretestnya belum baik. Tidak apa-apa, karena hari ini kita akan memperdalam materinya supaya nanti di akhir pelajaran anak-anak nilainya bisa semakin baik. Anak-anak nilai ya. Sekarang Ibu akan share nih materi kita hari ini. Kira-kira ada apa nih ya di balik warna merah ini? Ibu. Nah, layarnya sudah terbuka. Nah, ini yang anak-anak beberapa hari lalu sudah Ibu minta lihat PPT dan juga videonya tentang interaksi sosial. Nah, sekarang kita akan memperdalam lagi materi ini ya. Nah, supaya anak-anak semangat ya, Ibu mau memberi motivasi supaya anak-anak semangat dalam belajar. Ini barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan panjang hidupnya. Nah, jadi anak-anak harus rajin belajar ya, walaupun mungkin terasa sulit, tapi anak-anak harus bersemangat daripada nanti kita akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidup. Nah, sekarang Ibu mau tanya, Aan. Aan mana Aan? Bisa dengar suara Ibu? Bisa, Bu. Nah, Aan pernah nggak melakukan interaksi? Kalau pernah, dengan siapa saja? Setiap hari, Bu, saya interaksi, Bu. Oh, sama Dari siapa bangun saja? tidur sampai tidur lagi, Bu. Banyak ya, sama siapa saja? Ya, sama orang tua, adik, kakak di rumah, teman di sekolah, Bu. Wah, iya, terima kasih. Coba sekarang Mary, Ibu mau tanya sama Mary. Mary, mungkin nggak sih Mary hidup sendiri tanpa orang lain? Halo? Belum berangkat sekolah. Coba kalau Rizky mungkin nggak Rizky hidup sendiri tanpa orang lain? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Alasannya apa kok nggak bisa? Nggak ada teman, nggak ada orang tua, Bu. Iya. Gigi tahu, Ibu. Gigi tahu. Lalu coba Ibu mau tahu sih, kalau Siti bagaimana caranya Siti berinteraksi? Di sekolah ngobrol dengan teman dan di kelas ini dengan guru juga, Bu. Itu interaksi yang dilakukan setiap hari. Iya, pernah nggak sih ribut sama teman?
Sama Rizky Bu, nakal. Oh, pernah ribut. Oh, Rizky nakal ya, Rizky nggak boleh nakal-nakal ya, Rizky ya. Oh, Bu suka gangguin Bu. Saya juga iya. Jadi diganggu. ternyata interaksi. Waduh, waduh, Rizky jangan banyak-banyak ganggunya, Rizky ya. Dia suka Kasihan ganggu anak teman-temannya. perempuan, Bu. Iya. Jadi ternyata interaksi itu ada yang baik, ada juga yang tidak mengenakan ya. Betul Iya, nggak ya? Iya, Ibu. Iya, betul, Bu. Ya, Benar, Bu. Iya. Nah, untuk apa kita belajar tentang interaksi? Nah, tujuan pembelajaran kita supaya nanti anak-anak bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Wih, apa itu artinya ya asosiatif disosiatif? Nanti kita belajar. Lalu supaya anak-anak bisa menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial asosiatif dan disosiatif secara tepat. Lalu juga nanti anak-anak akan mempresentasikan hasil analisa tentang faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial disosiatif dan cara mengatasi konflik yang disebabkan oleh interaksi tersebut. Ya, tadi kan ada konflik kan, nah nanti kita mau belajar nih bagaimana cara mengatasinya. Nah, Ya, Bu. lalu Ibu akan menyampaikan teknik penilaiannya ya. Jadi nanti ada penilaian untuk pengetahuan anak-anak yang nilai minimal KKM-nya 75 ya. Lalu ada penilaian keterampilan nih, kalau anak-anak rajin bertanya, rajin menjawab, rajin memberi masukan kepada teman-temannya, itu ada nilainya juga. Ya, jadi anak-anak nggak boleh malu-malu bertanya, nggak boleh malu menjawab, juga boleh memberi masukan untuk teman. Yang terakhir ada penilaian sikap. Ya, sikapnya harus baik saat mengapresiasi pendapat teman, saat mengerjakan tugas dengan tekun, ya ikut belajar secara disiplin, nanti semua ada nilainya. Ya, jadi harus semangat nih belajarnya. Iya, Bu. Nah, Iya, Bu. kita belajar ini apa manfaatnya supaya nanti setelah anak-anak belajar, anak-anak bisa tahu cara berinteraksi yang baik dengan teman dan sesama supaya bisa selalu menjaga kerukunan. Nah, sekarang lihat gambar berikut. Kira-kira nih gambar yang pertama itu tentang apa? Belajar kelompok. Diskusi. Interaksi teman Menggambar, Bu, menggambar. Oh, lagi gambar. diskusi kayaknya. Gambar ya. Lagi diskusi. Diskusi ada percakapan nggak ya di antara? Ada. Ada, Bu. Ada ya. percakapan. Ada. Lalu kalau yang di sebelah kanannya itu gambar apa? Kabar. Buka. Jadi bersih-bersih. Lagi bersih-bersih ya. Kegiatan Kayaknya bersih, ya, Bu. Gotong ya, Bu. Oh, kalau menurut anak-anak semua itu kegiatannya positif atau negatif ya yang di atas itu ya gambar-gambar itu ya? Positif Bu. Positif. Nah, coba sekarang kita lihat yang berikutnya. Nah, nih kelihatan nggak gambarnya? Itu gambar apa ya? Yang mana, Bu? Yang mana, Bu? Sudah tampak? Bu, ada anak tawuran. Oh, ada anak tawuran. Oh, tawuran ya, Bu. Wah, Oh iya. kira-kira kalau tawuran itu baik atau tidak ya? Tidak, Bu. Tidak Iya, baik, baik. Bu. Baik negatif, Bu. Oke, nah dari gambar-gambar tadi kira-kira menurut anak-anak interaksi sosial itu apa ya? Bercakap-cakap dengan temannya ya, Bu. Oh, hubungan antar sesama ya sama teman. Lalu Manusia Bu. apa Ada syaratnya? Dikasih, Bu. Syaratnya saya, Bu. Iya, iya Bu, iya silahkan nak. Syaratnya harus Mariana. ada kontak sosial. Artinya Oh, pesertanya harus ada orang atau lebih, Bu. oh iya tadi ya dari gambar tadi kelihatan ya ada beberapa orang sedang bercakap-cakap. Lalu apa lagi? Saya, Bu. Iya, iya silakan Bu Mutu. Harus ada komunikasi, Bu. Oh iya, kalau berlima tapi diam-diam nggak ada interaksi ya. Ih, pinter sekali kalian. Iya, Bu. Nah, kira-kira ada apa saja bentuk interaksi sosial kalau dari dua gambar tadi bentuknya? Ada dua, Ibu. Ani, silakan Ani. Jadi ya ada yang positif
Heeh. dan negatif Yang Bu. positif, Iya, ya di gambar tadi kelihatan. iya, yang positif tadi yang gotong royong, Mm-mm. yang negatif itu tadi yang tawuran Bu. Iya, jadi interaksi sosial ada yang positif dan ada yang negatif. Ini dia syarat yang tadi sudah anak-anak sebutkan benar semua tuh. Ada kontak sosial, ada komunikasi pintar. Lalu berikutnya bentuknya ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang positif kita sebut sebagai asosiatif dan negatif itu bentuknya disosiatif ya. Ya Bu. Lalu, nah Ya, sekarang kita mengerjakan lembar kerja. Nah, anak-anak boleh scan barcode ya, anak-anak boleh scan barcode ini. Nanti anak-anak bisa masuk ke lembar kerjanya, lalu dikerjakan. Ya, oke, Ibu kasih waktu 15 menit. Ya Bu. Ya Bu. Ya, Bu. Ya. Nah, sudah 15 menit ya. Ya. Sekarang Bu, belum selesai, belum selesai dipresentasikan. Bu. Ya, nanti yang presentasi yang sudah duluan ya. Ya Bu. Oke. Nah, Wah, anak-anak semua sudah mempresentasikan dengan baik, bagus sekali hasilnya. Sekarang kita mau menyimpulkan nih kira-kira bagaimana ya cara dari hasil lembar kerja tadi kan ada cara-cara mengatasi konflik. Kira-kira bagaimana cara mengatasi konflik dari interaksi sosial inisiatif? menghindar aja Bu, kabur. Kayak Rizky kalau gangguin saya kabur. Kabur. Tapi kalau kamu kabur nggak berubah, yang bandel tetap bandel. Kalau kamunya kabur, coba apa lagi? Lili Cara Bu, mencegah terjadinya konflik. Iya. Lili. Iya, Lili. Dibicarakan kayaknya Bu, dirundkan. Dibicarakan baik-baik. Iya, pinter Lili. Satu lagi boleh. Gigi Bu, Iya, Gigi silahkan. bisa dengan mungkin minta bimbingan dari Bapak Ibu guru. Aduh, pinter sekali Gigi. Iya benar, kalau kita nggak bisa mengatasi sendiri, kita boleh meminta bantuan orang lain ya. Aduh, pinter sekali Ya, Bu, anak-anak satu lagi, Ibu. Bu. Iya, boleh silakan. Kalau misalnya Rizky ke aku dilawan boleh enggak? Jangan. Itu nanti tambah konflik. Itu bukan menghindari, malah tambah menjadi konflik ya. Nah, dari pembelajaran hari ini, hal positif apa nih? Coba kita sama-sama merefleksikan hal positif apa yang kamu dapat. Saya Bu. Yang pertama, Ya, iya silakan Siti. Berarti kita tuh harus berteman atau berhubungan dengan teman dengan baik ya Bu. Iya, pintar, bagus. Kalau ada yang tidak sesuai atau disasosiatif ya tadi ya Bu ya. Iya. Atau bisa Disosiatif. Kalau yang perpecahan disosiatif. apa itu kita bisa minta bantuan guru ya Bu ya. Iya. Itu. Aduh, pintar-pintar sekali anak Ibu. Iya. Sekarang Ibu akan memberi kalian tugas untuk minggu depan ya. Tugasnya adalah membuat mind mapping tentang faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial. Bagaimana cara membuat mind mappingnya? Ibu sudah share ya link videonya untuk membuat mind mapping di lembar kerja yang tadi, yang sudah kalian scan barcode tadi ya. Terima kasih anak-anak semua. Semuanya pintar keterangan untuk hari ini. Selamat pagi. Terima kasih Ibu. Selamat pagi. Oke, stop. Ya, 10 menit untuk komentar dari dosen guru pamong dan teman-teman. Ya, dari saya dulu aja ya. Oke, boleh juga dari teman-teman juga ya. Ini untuk memberikan masukan pada Ibu Andian. Keseluruhan Ibu Andian ya. Proses pembelajaran di teaching yang Ibu lakukan sudah bagus ya. Gitu. Tapi mungkin perlu ditambahkan di kegiatan awal. Pertama, ya. Kita itu harus memberikan memasona, ada yang memasona tuh ya. Jadi beberapa tuh karena guru di depan itu setiap itu ada cara kita mengajar atau programnya itu guru senyum atau apa gitu ya. Itu mungkin harus ada juga ya. Senyumnya ada suatu penilaian Bu Bapak ya. Itu. Nah,
dari sekarang yang Ibu lakukan mengenai pre-teaching ini tadi mengkondisikan kelas sudah bagus, di mana Ibu Andian telah berikan post-test, kemudian juga pre-test juga ada ya, kemudian juga menyampaikan tujuan itu mungkin tadi langsungnya saya bingung kali ya, kenapa, karena udah ke materi juga tadi ya, tujuan juga ada ya, urutannya gitu ya itu. Nah itu sudah ada tujuan yang disampaikan. Oh pantesan, makanya kok ini udah inti baru tujuan sampaikan. Mungkin itu bahwa nanti itu harus betul-betul urutannya itu harus betul-betul ya. Nah itu urus benar maksudnya. Kemudian menyampaikan tadi itu kan biasa langkah-langkah pembelajaran yang harus dilakukan ya. Itu harus nanti anak-anak bahwa nanti akan ada diskusi kelas ya. Kemudian nanti kalian diminta untuk kerja kelompok. Kelompoknya yang seperti biasa yang Ibu sudah bentuk. Kan bukan pelajaran yang pertama kali ya itu ya. Nah itu mungkin Bu Andian ya. Kemudian di inti proses pengamatan nih. Proses pengamatan siswa-siswi. Kalau lagi proses pengamatan, Ibu Andian jangan langsung tanya jawab. Betul. Nanti konsentrasi anak tuh jadi buyar, ya. Ibu katanya suruh mengamati gambar, tapi ini Bu nanya terus, kayak gitu ya. Jadi mungkin Ibu, ini kan proses pengamatan siswa. Mau lihat gambar, mau lihat video, ataupun dari lihat misalnya itu lihat atau membaca wacana misalnya ya, tetap kasih waktu mereka untuk proses pengamatan ya, itu Bu Andian ya. Nah baru nanti itu udah beres semuanya, baru kita menanyakan pada siswa ya. Atau siswa yang bertanya atau kita yang memberikan ini dulu stimulus dulu ke siswa ya. Bagaimana anak sudah bagus tadi. Ada apa sih gambar tersebut, tentang apa, permasalahan apa yang muncul dalam gambar tersebut gitu ya. Nah itu baru kita mengatakan, oh ya ini Bu. Oh, oke. Pada hari ini kita akan membahas tentang permasalahan yang ini. Tentunya lalu bertanya dari gambar tersebut. Tentang apa itu, kemudian bagaimana, dan sesuai dengan yang ada di Bu Andian tulis di situ ya Bu Andian ya. Nah, kemudian itu pengorganisasiannya di situ tadi sudah kelihatan ya, ada ininya, tapi pemberian pada ini misalnya ini belum, gimana, udah selesai belum Nak? Itu ya. Ini kan anak SMP ya Bu Andian ya. Iya. Tadi itu buru-buru Bu, karena sisa waktu tinggal semenit. Oh gitu ya. Ini kan anak SMP beda dengan anak TK ya. Iya. Gitu ya. Nah itu. Pokoknya kita tunjuk aja gitu ya. Iya Bu. Itu yang penting ya, kita insya Allah ada juga latihan Bu Andian ya. Nggak apa-apa ya. Kita kan tinggal perbaiki nanti ke depannya lebih bagus lagi. Nah itu mungkin ya. Kemudian tadi lihat dari tahap menyajikan, kemudian yang tahapan selanjutnya di situ ya, mengelola, udah memberikan kesimpulan. Sebelum itu kan mereka udah mempresentasikan ya, mempresentasikan karya. Kemudian kesimpulannya belum evaluasi juga dari kajian tersebut ya, seluruh, tapi apa yang di permasalahan yang itu ya, yang tahap ke-6 itu ya. Itu. Tadi udah bagus, udah nampak juga ya, tinggal di situ ya. Maaf yang terakhir tuh pas Bu Andian lagi siapa Bu Siti itu lagi memberikan kesimpulan tuh, saya ke air dulu sebentar karena gak kuat, jadi mohon maaf ya. Pas datang lagi ternyata udah selesai, makanya kaget, udah selesai. Itu mohon maaf ya. Tadi saya ke belakang dulu soalnya tadi ya. Nih, itu ya. Nah yang saya dapat tarik kesimpulan bahwa untuk pre-teaching Bu Andi
ya udah bagus dan terus tingkat. Oke, itu aja mungkin Ian ya. Atau untuk dari teman-teman silakan sebelum Pak Paki udah ada Belum ada. muncul belum ya? Masih ada Silakan Dara. masih ada 4 Dari menit saya ya, Bu, kan, dari Bapak saya Bu Ibu? Adrian, dari saya. Iya Pak. Ya, Ibu. Iya boleh. Ya. Iya silakan Pak Ade. Saya Pak Ade. Oh ya. Udah sebelum juga nggak apa-apa ya. Iya. Yang penting udah masuk itu Bu Andrian ya. 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 Oke silakan Menurut pendapat saya, Pak Ade. Bu Adrian sudah bagus dalam tadi pelajaran, Siti, terutama pas saya bilang Rizky Bu nakal, Bu Adrian tetap memberikan respon yang positif gitu Bu ya, kan tidak memarahi atau gimana, itu sih kata saya pendapat saya yang guru harus tetap memberikan respon yang positif, memberikan pujian itu pada siswanya atau memberikan perhatian yang lebih gitu pada siswanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti. Bagus ya. Betul bagus sekali. Iya. Betul. Masih ada 3 menit Jadi Bapak Ibu. meskipun kita kesal ke anak, tetap kita itu harus memberikan respon yang positif Ibu Bapak ya. Betul. Tidak langsung marah si kenapa? Nggak boleh kayak gitu ya. Oke, ada lagi? Ya Bu, Pak saya Bu. Iya, silakan Pak Yohanes. Pak Bu. Pak Paki itu. Bapak Ina. Yohanes. Iya Pak Yohanes silakan. Sudah sangat bagus sih Bu Aryan kalau menurut saya. Itu aja komen saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya udah cukup ya Bu Andrian ya. Bu Andrian belum? Dengan nilai eskalasi Tadi mungkin bisa. bagus Menambahkan temponya ya. 2 menit. Bu Andrian mantap. Temponya bagus ya. Apa namanya ya mantap lah dari awal aja ya. Bapak Ibu juga yang lain ya apa namanya karena sudah terbiasa ya sudah jadi Iya betul. Bagus lah itu saja dari saya ya. Bu Andrian menarik, Terima kasih. pembelajarannya menarik. Terima kasih. Bagus ya. Tinggal dipoles-poles aja sedikit. Ada lagi usaha sebut juga Pak jadi kasih, masalah Bu Bapak Ibu. Andrian ya. Untuk Bu Siti panutan. iya. Saya Bu. Oh iya silakan Pak Ade. Ada yang lain lagi boleh silakan Bapak. Ini Silakan, Pak Ade. ada yang sangat tertarik dari kegiatan peer teaching yang disampaikan oleh Bu Andrian. Saya sangat tertarik dari penjabaran RPP PJBL-nya sangat nampak, urutan dari mulai pendahuluan, inti sampai akhir, penutup itu sudah sangat teratur, satu sama lain bisa dikaitkan tuh Bu. Itu yang sulit tuh bagi saya tuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih ya. Ya. Untuk kartu Pak Ya, Adrian ya. terima kasih Bapak Ibu, terima kasih sudah menolong saya aktif di kelas. Sama Bu. Sama-sama Bu. Iya.